Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza junda wa hazama wahdah. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya hadirun usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Fahamu maqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Shadaqallahu azim. Sudah jumpa rahmatullah. Saya bacakan tadi sebuah ayat yang saya lihat sekarang sangat langka dibahas oleh kita semua, oleh para ustaz, oleh para ulama. Saya tidak tahu apakah takut dianggap radikal, takut dianggap ekstremis atau apa, tapi ini adalah ayat dasar bagi kita sebagai umat Islam. Apa ayat tersebut? Berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, luar biasa ya ini. Sekarang tidak populer, saya juga heran kenapa. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ada 3 kategori. Pertama yang agak lunaknya adalah fa'ulaika humuz zalimun. Mereka termasuk orang yang menyengsara diri. Harus makan, tidak makan. Hujan harus pakai jas hujan, tidak pakai jas hujan. Jalan kaki panas di tengah aspal, harusnya pakai alas kaki, dia tidak pakai alas kaki, maka humuz zalimun, orang menyengsara diri. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka yang terendah termasuk orang yang menyengsara diri. Kenapa? Karena hukum Al-Quran itu berlaku untuk semua manusia. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia ini. Hanya sayang promosi kita terhadap ajaran-ajaran Islam itu kurang bagus. Ada yang belum tahu, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak mau tahu. Biar saja yang tidak mau tauhid, tidak usah diurus. Itu adalah orang kafir disebutkan. Apakah engkau memberitahu mereka atau tidak memberitahu mereka? Mereka tidak pernah akan mau tahu, ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ini promosi kita kepada nilai-nilai agama Islam itu kurang bagus, kurang menarik. Sehingga orang yang belum tahu, yang ragu-ragu tidak jadi tertarik. Biar saja yang menolak itu tidak usah kita urus. Kenapa? Karena sampai kapanpun mereka tidak pernah akan mau menerima kebenaran itu. Jadi Al-Quran itu begitu, adalah pedoman untuk orang, untuk keluarga, untuk bangsa per bangsa. Jika ingin sampai kepada keadilan, kemakmuran, kemaslahatan, itu hanya dengan Al-Quran. Jika kita tidak memakainya, maka tadi kategorinya yang paling rendah adalah az-zalimun, orang yang menyengsara diri. Yang kedua, naik sedikit, jika tidak menggunakan hukum Allah, maka fa'ulaika humul fasiqun, yaitu termasuk orang yang fasik, yang nakal, yang bangor, orang Sunda, yang indisipliner, sebagai pelanggar aturan Allah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hukum Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang saya cintai, jika kita tidak menggunakan hukum Al-Quran, fa'ulaika humul kafirun, kita termasuk orang yang kafir di mata Allah. Oh maaf, saya anggota DPR Pak, ya kan? Saya anggota DPR, sekarang saya di badan legislasi yang tugasnya membuat undang-undang. Saya paham sekali.
Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka puncaknya kita termasuk orang yang kafir. Jadi bapak-bapak jangan salah. Nanti bapak ditanya, pertanggungjawaban sebagai pribadi, oke. Pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga, oke. Pertanggungjawaban sebagai tetangga mungkin bagus, dan kita semua, apalagi saya, akan dimintai pertanggungjawaban sebagai warga negara. Jadi mata Allah itu bagaimana usaha kalian sebagai warga negara untuk mensosialisasikan ajaran Islam itu. Tidak bisa kita diam-diam saja. Cukup hanya urusan keluarga, cukup hanya urusan tidak urusan berbangsa bernegara juga. Kita harus ingat kepada Al-Quran itu. Hanya tolong jangan diedit pernyataan saya. Sekarang sudah banyak manipulasi video ini. Hanya kita harus tahu bahwa kita berada di negara Pancasila. Hukum tertinggi di negara Pancasila adalah di Indonesia adalah Pancasila. Hukum tertinggi ini adalah konsensus kita. Memang dulu para pejuang kita menetapkan ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebagai bentuk toleransi kita, salah kalau sebutnya umat Islam tidak toleransi. Sebagai bentuk toleransi kita rela untuk mencabut kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Kenapa? Untuk dipersembahkan kepada NKRI ini. Tapi sebagai orang mukmin yang suka sholat, yang suka umroh, yang suka haji, yang suka sholat, yang suka tahajud, kita tetap ada kewajiban. Bagaimana kita melaksanakan hukum Islam bukan hanya urusan pribadi, urusan keluarga, tapi juga urusan berbangsa dan bernegara. Di negara apa? Di negara yang sudah kita konsensus, sepakat, jangan dikurangi, jangan diganggu, sepakat bahwa negara kita hukum tertingginya adalah Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah bagaimana kita bisa mengikuti apa kata Bung Karno. Kata Bung Karno, setelah kita sepakat mencabut kewajiban syariat Islam itu, kata Bung Karno, wahai pemeluk-pemeluk agama, wahai tokoh-tokoh agama, kita sudah sepakat Pancasila. Tapi jika kalian ingin negara ini dihukum oleh ajaran agamamu, maka perjuangkanlah secara legal, secara konstitusional di parlemen yang sekarang namanya DPR. Itu agar apa? Agar ajaran Islam itu bisa menjadi hukum di Indonesia, tidak melalui kudeta, tidak mendemo, tapi legal konstitusional disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka syarat pertama adalah perbanyaklah pejuang-pejuang Islam di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Saya jalan-jalan ke mana-mana berhadapan dengan mahasiswa, dengan kaum muda, ditanya siapa yang jadi pengusaha, oh angkat tangan. Siapa yang jadi startup, oh angkat tangan semua. Siapa yang jadi wali kota, tidak mau sedikit. Anggota DPR semakin sedikit lagi. Padahal sekali lagi perjuangan kita untuk mengamalkan ayat yang tadi agar kita secara bangsa tidak termasuk orang yang kafir adalah perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah bapak-bapak yang harus menjadi pikiran kita sampai kapanpun. Bagi orang yang paham kepada tauhid, sampai kapanpun kita tidak akan sampai kepada kebahagiaan sejati di dunia, adil, makmur, sejahtera, apalagi di akhirat jika kita tidak berhukum kepada Al-Quran sebagai bangsa. Tapi kita ingat, kita sudah sepakat Pancasila, maka perjuangkanlah itu dengan berbagai cara. Yang dimulai adalah penguasaan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang Dewan Perwakilan Rakyat mungkin aktivis pejuang Islam sedikit, sementara dari saudara-saudara kita beda paham, ya beda agama dengan kita, itu semakin merajalela, semakin menguasai di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal apa bapak-bapak? Padahal perjuangan mereka banyak yang memperjuangkan nilai-nilai komunisme, banyak yang memperjuangkan nilai-nilai sekularisme, banyak yang memperjuangkan nilai-nilai liberalisme. Tapi
mereka luar biasa well planned. Mereka sangat bagus perencanaannya dan well organized, sangat bagus pengorganisasiannya. Akibatnya apa? Maka nilai-nilai yang bisa jadi kapitalisme, semacam undang-undang Omnibus Law, draft undang-undang Omnibus Law itu luar biasa, itu adalah kapitalisme. Tapi kami dirapikan oleh kami. Mungkin pernah mendengar undang-undang haluan di negeri Pancasila, pernah dengar? Di undang-undang itu Pak, kata agama, kata iman dan takwa dihilangkan Pak. Saya dengan teman-teman berjuang di sana untuk menjaga ada kata agama, kata iman dan takwa. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita beda agama, beda paham. Perjuangkan komunisme. Tadi pada legislasi juga saya beri contoh Pak, undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu memberikan ruang kepada seks bebas, memberikan ruang kepada LGBT. Sesuai tidak dengan Pancasila? Tidak sesuai kan? Masuk kok di pasal-pasalnya. Kenapa? Karena yang tadi well planned. Mereka perencanaan bagus dan organize timnya luar biasa bagusnya. Padahal sekali lagi paham-pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Islam coba ada tidak bertentangan Pancasila? Tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Islam menginspirasi Pancasila. Tapi karena perencanaan kita, karena perjuangan kita tidak terencana dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik, maka banyak nilai-nilai kapitalisme, sekularisme, liberalisme yang masuk ke sana. Saya kemarin dengan izin fraksi saya memperjuangkan undang-undang ketahanan keluarga. Salah satu poin undang-undang ketahanan keluarga adalah anak ikut agama orang tua. Setuju tidak? Setuju kan? Ajaran Islam tidak? Ajaran Islam kan Pak? Ditolak habis Pak, ditolak habis. Kenapa? Ini dianggap adalah ajaran radikal, ajaran ekstrim yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, begitu. Nah, ajaran Pancasila ya kan? Yang ini lebih kontroversi lagi. Ada pasal yang mengatakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Islami tidak? Islami kan? Pancasilais tidak? Pancasilais kan? Oh, ditentang oleh paham-paham feminisme, paham-paham sekuler. Tidak bisa. Yang harus jadi kepala rumah tangga tidak bisa laki-laki. Maka undang-undang itu yang Pancasilais, ketahanan keluarga, diramaikan. Disebutnya adalah sebagai undang-undang yang tidak Pancasilais, radikal, dan lain-lain. Karena ada dua pasal itu yang jelas-jelas. Pasal itu adalah sesuai dengan Pancasila berdasarkan kepada Islam. Nah, ini bapak-bapak yang saya prihatinkan. Di sini luar biasa Jamaah Istiqomah, banyak aktivis-aktivis, banyak ketua-ketua ormas, banyak lembaga-lembaga dakwah. Saya ingin bertanya, pernah tidak kita mengagendakan soal perjuangan hukum melalui Dewan Perwakilan Rakyat? Saya kemarin mempertahankan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ya kan Pak? Saya berjuang tadi, pertahankan kata agama, ditolak kan? Sungguh bapak-bapak tolak. Sekarang muncul lagi Pak. Sekarang muncul lagi, luar biasa saudara-saudara kita dari paham lain, dimunculkan lagi untuk dibahas dan akan dibahas. Jadi saya berterima kasih itu ditolak, tapi bapak-bapak saudara-saudaraku menolak rancangan undang-undang itu adalah pekerjaan yang terhina, terbodoh. Itu adalah kelas 3. Kelas 3 hanya menolak Pak, undang-undang itu pekerjaan kita dan kita bangga dengan demo kita ya. Naik sedikit, bukan menolak undang-undang, tapi mengisi undang-undang. Apa mengisi undang-undang itu? Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan program prioritas legislasi nasional. Misalnya ada 20, diambil bapak-bapak oleh saudara-saudara kita dan paham lain, dipelajari di tiap undang-undang itu nilai-nilai apa yang harus kita masukkan. Itu adalah mengisi. Yang ketiga menolak, itulah hanya bisanya kita dengan demo bangga teriak Allahu Akbar, bagus. Yang kedua adalah mengisi, kita tidak melakukannya.
Dan yang ke satu luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita paham lain, agama lain adalah membuat undang-undang. Bagaimana caranya? Setiap ada Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, dia mikir dalam periode ini undang-undang apa yang harus kita golkan dengan nilai-nilai paham-paham mereka. Begitu Pak. Maka kemudian tiba-tiba kita jadi tersentak, ya kan? Ada undang-undang omnibus law, ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dan lain-lain. Kenapa? Karena itulah. Karena kita tidak berencana dengan baik dan kita tidak terorganisasi dengan baik. Saya bertanya kalau rencananya aktivitas ada tidak sih kita agenda 20 tahun ke depan undang-undang apa yang harus kita golkan berbasis Islam sesuai dengan Pancasila dan legal konstitusional, kan tidak ada agenda ini. Yang kedua adalah organisasi timnya. Ada apa timnya? Satu tim pemikirnya, think tanknya, membuat undang-undang, naskah akademik, undang-undang apa yang dibuat. Yang kedua ada tim aksinya, para pemain di luar dan diri. Yang ketiga ada tim koordinasinya, yang keempat ada tim lobbynya, yang kelima tim medianya, yang keenam tim dananya. Jangan tidak. Waktu saya menolak undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang di dalamnya ada ruang kepada LGBT, di media ramai bahwa yang menolak undang-undang adalah radikal dan lain-lain. Saya akan mendapatkan luar biasa medianya. Kemarin ketika saya memperkenalkan undang-undang ketahanan keluarga disebut di media adalah undang-undang radikal Islami hanya karena 2 pasal tadi, sedapat WA di luar rame. Begitu saya presentasi di badan legislasi keluar, dicegat oleh ratusan wartawan termasuk 8 wartawan luar negeri. Sudah sampai ke luar negeri Pak. Kenapa? Karena tim medianya luar biasa. Maka adik-adikku ya yang suka media, tolong medianya digunakan untuk berbagai kepentingan kita, termasuk tidak ada agenda tentang undang-undang ini. Saya protes ke umat, ya Pak Sodik sih tidak memberitahu. Nah inilah saya katakan, tugasnya bukan memberitahu, tugasnya adalah memperjuangkan kan diskusi itu. Yang memberitahunya ada siapa? Tim media. Ya tim media yang tidak ada. Jadi kita tidak punya agenda, termasuk agenda tentang undang-undang di Indonesia berbasis kepada Pancasila, berbasis kepada Islam. Yang kedua tidak punya timnya. Maka jangan sedih, jangan nangis jika nanti maka banyak sekali undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi dengan Islam, diisi paham liberalisme, diisi paham kapitalisme, diisi paham sekularisme. Kita bisa menangis, kenapa? Karena yang tadi, umat Islam tidak ada agenda dan umat Islam tidak ada tim. Dan jumlah inilah sebagai tukar menukar pengalaman saya. Dan sekali lagi itu adalah amanat Allah. Hukum tertinggi adalah Al-Quran, tapi kita di negara Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan banyak dengan Islam ya, termasuk Pancasila. Banyak saudara-saudara kita beda paham, beda agama yang memperjuangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, ajaran komunisme, ajaran sekularisme, ajaran liberalisme. Tapi karena mereka punya perencanaan yang bagus dan punya tim kerja yang bagus, maka banyak yang masuk menjadi undang-undang. Nah kita bisanya protes, kita bisanya menolak, tidak bisa begitu. Itu adalah pekerjaan yang ketiga, menolak itu. Yang kedua adalah mengisi, dan yang kesatu adalah membuat. Dan juga Allah demikian. Saya tidak bicara untuk urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bangsa. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat bukan hanya ditanya sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, tapi juga ditanya sebagai warga negara. Apa yang sudah kalian lakukan untuk mensosialisasikan ajaran Islam, ajaran Al-Quran yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan itu semua adalah akan membawa kita orang-orang keluarga dan bangsa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, bahagia di dunia akhirat sebagai bangsa karena kita berpedoman kepada nilai-nilai. Barakallahu li wa nafa'ani wa yaktub bima fihi wa zikra. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan juga Allah, demikian amanah Allah, ada hukum-hukum, ada amalan-amalan yang bisa kita jalani. Salat tanpa undang-undang, ya, keluarga juga mungkin tanpa undang-undang, tapi ada banyak amalan yang hanya bisa jalan jika itu terjadi dengan undang-undang. Yang kedua, kita diamanahkan oleh Allah terus hukum kepada Quran untuk berbagai level, termasuk berbangsa bernegara. Tapi kita negara Pancasila, kita harus patuh kepada Pancasila. Karena itulah maka perjuangan kita adalah melalui DPR. Maka hati-hati nanti dalam pemilu, jangan pilih sembarangan orang-orang termasuk anggota DPR pejuang negara Islam. Tidak cukup di situ, tapi kita harus bagi-bagi tugas, dan agenda, harus mensosialisasikan ajaran Islam di Indonesia ini dengan cara yang legal konstitusional. Dan juga alhamdulillah, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami jika kami khilaf berbuat salah. Jangan hukum kami jika kami belum berjuang maksimum untuk melaksanakan ajaran-ajaran-Mu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah hukum kami bangsa Indonesia sebagai hukuman kepada bangsa lain yang tidak melaksanakan ajaran-Mu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Kau bebani kami dengan beban berat di luar kemampuan kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, mantapkanlah hati kami di jalan-Mu. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami menghadapi segala macam bentuk kekufuran dan kekafiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak saya Dr. Sadiq Mujahid, Ketua Yayasan Nurul Hikam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, dan saya siap untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.